Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Mauliska dari kelas F dengan NIM 210901502136. Prodi Akuntansi S1 yang akan menyelesaikan tugas homework dari mata kuliah Akuntansi Keuangan, yang dimana terbagi atas dua, yaitu latihan dan soal, dan saya yang memilih latihan 2.1 dan juga 2.2. Nah, yang pertama yaitu soal 2.1. Soalnya yang pertama yaitu, manakah dari akun-akun berikut ini yang perlu dibuatkan jurnal penutup, yang dimana akunnya yaitu pendapatan diterima di muka, beban gaji, beban pokok penjualan, beban perlengkapan, peralatan kantor, utang gaji, beban sewa dibayar di muka, pendapatan sewa, beban bunga, dan yang terakhir yaitu dividen tunai. Untuk pendapatan diterima di muka merupakan tidak masuk di jurnal penutup. Maka saya tuliskan tidak. Untuk beban gaji masuk di jurnal penutup. Beban pokok penjualan tidak masuk pada dalam jurnal penutup. Kemudian beban perlengkapan masuk pada jurnal penutup. Selanjutnya yaitu peralatan kantor tidak masuk pada jurnal penutup. Kemudian utang gaji sama seperti sebelumnya, yaitu tidak masuk pada jurnal penutup. Untuk pendapatan sewa masuk dalam jurnal penutup. Untuk beban juga sama, masuk pada jurnal penutup. Beban bunga juga masuk dalam jurnal penutup. Dan dividen tunai juga masuk pada jurnal penutup. Mengapa? Karena akun-akun yang terdapat di dalam jurnal penutup atau yang akan dinolkan adalah akun-akun yang berkaitan dengan pendapatan, beban usaha, dan juga dividen atau prive. Maka dari tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya yang saya iakan berarti masuk pada jurnal penutup. Kemudian adapun soal yang kedua yaitu latihan 2.2. Di mana soalnya yaitu, pada tanggal 1 Agustus, Safitri Agensi menerima pembayaran sebesar 1.320.000 untuk berlangganan majalah Kala selama 1 tahun atas nama Tuan Permanto. Kemudian saya diminta untuk membuat jurnal pada tanggal 1 Agustus dan 31 Desember 2015 yang terkait dengan transaksi ini. Nah, yang pertama yang akan saya buat yaitu pendekatan neraca. Pendekatan neraca untuk jurnal umumnya. Bagus.
Maka dibuatkan jurnalnya, yaitu di sini maupun debit kredit. Maka dituliskan pada akunnya, yaitu kas pada debit sebesar 1.320.000. Selanjutnya untuk jurnal umum pada tanggal 1 Agustus 2015, yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka pada kredit sebesar 1.320.000. Selanjutnya untuk jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Agustus 2015. Dulu ada kekeliruan. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 2015, maka dituliskan pada akunnya yang pertama, yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka pada debit sebesar 110.000.
Kemudian yang kedua yaitu pendapatan pada kredit. Pendapatan pada kredit. Sebesar 110.000. Mengapa 110.000? Karena dari hasil 1.320 tersebut dibagikan 12 atau 12 bulan di mana berlangganan majalah Kala selama 1 tahun. Maka dari hasil 1.320.000 dibagikan 12, hasilnya yaitu 110.000. Kemudian yang kedua untuk pendekatan laba rugi. Maka dituliskan jurnal umumnya maka dituliskan jurnal umumnya yaitu kas. Kas pada debit sebesar tetap 1.320, kemudian pendapatan pada kredit. Pendapatan pada kredit sebesar 1.320. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2015, yang pertama yaitu pendapatan sebesar 1.210. Mengapa? Karena dari 1.320 tersebut dikurangkan dengan 110 yang telah dibagikan 12 tadi, karena untuk 1 bulan pada bulan Agustus. Dari 1 Agustus sampai 31 Agustus. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka sebesar 1.210. Maka inilah hasilnya dari tugas yang kedua, yaitu latihan 2.2. Itulah tugas homework dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.